Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan awal mula berdirinya Gereja Masehi Injil di Minahasa atau yang kita kenal sebagai GMIM. Berawal pada bulan Mei tahun 1583 yang adalah tahun kedatangan bangsa Portugis ke Sulawesi Utara, tepatnya kota Manado yang menjadi bagian dari Minahasa. Kekristenan yang dibawa oleh bangsa Portugis kala itu dipelopori oleh seorang misionaris yang adalah seorang pater bernama Magalhaes. Pada waktu itu, sistem pemerintahan di Sulawesi Utara masih berupa kerajaan, dan juga kehidupan masyarakat setempat sangat terbuka dengan agama-agama baru, sehingga raja dan masyarakat setempat menyambut dan menerima agama dari bangsa misionaris ini. Saat tiba di kota Manado, Pater Magalhaes langsung mengajar penduduk tentang pokok-pokok agama Kristen selama 8 hari dan melakukan baptisan massal sebanyak 2.000 orang. Namun sayangnya, ia tinggal di kota Manado selama 20 bulan saja. Sehingga pada tahun 1583, beliau kembali ke Ternate untuk menjalankan tugasnya yang lain. Kita lompat ke abad 16, di mana pekabaran Injil di Minahasa pada waktu itu sudah diambil alih oleh pemerintahan Belanda yang dilaksanakan oleh VOC, dan misionarisnya bernama Ruben Adams. Kondisi masyarakat pada waktu itu, mereka mulai bisa beradaptasi dengan pekabaran Injil yang dibawakan oleh bangsa Belanda ini. Akan tetapi di balik itu semua, bangsa Belanda hanya ingin memonopoli perekonomiannya masyarakat Minahasa. Masalahnya nih, masyarakat setempat waktu itu tidak menyadari akan hal tersebut. Malah mereka semakin banyak yang ingin masuk ke agama Kristen dengan perantaraan Belanda. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat mulai menyadari adanya pemerosotan nilai ekonomi, sehingga masyarakat setempat menuntut kepada pemerintahan Belanda untuk melakukan pekabaran Injil dengan benar. Sehingga pada tahun 1827 sampai 1839, pemerintah menempatkan seorang utusan Injil bernama Halendrun di kota Manado sebagai seorang pejabat pendeta. Beliaulah yang menjadi perintis usaha pekabaran Injil dalam arti yang sebenarnya. Beliau membuka sejumlah sekolah, mengadakan perjalanan ke pedalaman untuk pekabaran Injil, dan beliau juga meminta bantuan NZJ atau Zendeling Belanda untuk memberitakan Injil juga kepada orang-orang yang masih menganut agama suku. Namun sayangnya, pada abad ke-19, NZJ mengalami kesulitan keuangan. Lembaga itu tidak mampu lagi membayar pekerja di Minahasa. Nah, hal ini mengharuskan pemerintahan Belanda menyerahkan jemaat-jemaat di Minahasa kepada GPI atau yang kita kenal sebagai Gereja Protestan Indonesia. Sesudah diserahkan kepada GPI, jumlah jemaat yang beragama Kristen di Minahasa semakin bertambah, sebanyak 270.000 jiwa dan 361 jemaat. Hanya saja mereka masih mensangkut pautkan praktik misionaris itu seperti yang digunakan oleh NZJ, sehingga GPI meminta NZJ untuk mengutus seorang ahli didik untuk menjadi penilik sekolah Zending. Tidak hanya itu, mereka juga melayani para petani yang rela datang dari daerah perbatasan untuk menjadi pekabar Injil atau pengajar, bahkan sampai para guru di Minahasa yang berasal dari luar daerah menjadi pekerja NZJ. Pada tanggal 30 September tahun 1934, setelah sidang raya GPI tahun 1916, mereka menyusun peraturan gereja yang definitif serta menjadi tanggal berdirinya Gereja Masehi Injil di Minahasa.